Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Insinyur Fahrizal Adnan, STMSC dari Program Studi S1 Teknik Lingkungan Universitas Mula Warman. Saya akan menyampaikan terkait dengan manajemen ASN. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Apakah itu ASN? ASN terdiri dari dua bidang. Pertama, terkait dengan PNS. Yang kedua, terkait dengan PPPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian, pada paradigma yang baru, pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayan publik. Ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. PNS berhak memperoleh 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. 2. Cuti. 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 4. Pelindungan. Dan 5. Pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK berhak memperoleh 1. Gaji dan tunjangan. 2. Cuti. 3. Pelindungan. Dan yang keempat, pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Membangun sistem merit ASN. Sistem merit adalah ketika ASN dipilih ataupun ditunjuk berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Oleh karena itu, ketika sistem merit dibangun, maka mengapresiasi secara layak. Kedua, menuju ASN yang dinamis. Yang ketiga, meningkatkan kinerja berkelanjutan, menyesuaikan arah pembangunan nasional, mendapatkan talenta yang terbaik, dan mengurangi kesenjangan kompetensi. Ini adalah arah kebijakan dan proses, sistem dan infrastruktur, dan budaya kerja dan kepemimpinan. Bagaimanakah mekanisme pengolahan ASN? Yang pertama, rekrutmen. Based on need, kebutuhan, ANJAP, dan ABK untuk jangka waktu 5 tahun. Yang kedua, pengembangan pegawai sebagai hak pegawai ASN, bentuk-bentuk pengembangan kompetensi dan pertukaran PNS dan swasta. Yang ketiga, promosi, basis karir terbuka atau kompetisi. Yang keempat, soal kesejahteraan, berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan dan kinerja. Yang kelima, manajemen kinerja, position and performance-based salary, or promotions, sanksi atas tidak tercapainya kinerja. Yang keenam, disiplin dan etika, rincian kode etik profesi dan sanksi. Dan yang terakhir, ketujuh, pensiun fully funded, sistem pendanaan pensiun yang bersumber dari iuran yang dilakukan secara bersama-sama oleh PNS. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.